Shalom, Shalom Elohim, bertemu kembali di ruangan kesaksian. Haleluya, terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Saya kembali lagi ke ruangan kesaksian oleh karena Facebook saya ini mempunyai masalah untuk posting video. Apabila saya posting video, dia akan secara otomatis mengulang posting sampai 18 bahagian, kadang sampai 20 bahagian, tanpa saya adjust apa-apa ya, tidak dapat diubah. So untuk sementara waktu saya masih menggunakan Facebook ini, dan izinkan saya dengan penuh kerendahan hati di sini untuk tampil sekali lagi bersaksi, bukan karena keinginan saya, tetapi keinginan Roh Tuhan, kegerakan Roh Tuhan yang ada di dalam hati saya, yang penuh dengan cinta kasih, dengan saya boleh merasakan damai sejahteranya mengalir di hati saya, dan seperti sungai ya mengalir di hati, dan saya hanya patuh kepada pimpinan penyertaan Tuhan, seperti mana yang saudara-saudari, keluargaku yang terkasih dalam Tuhan, yang mengenali diri saya dan pernah mengikuti kesaksian yang pernah saya buat melalui Facebook ini. Sudah masuk 4 tahun lebih, masuk 3 tahun ya, projek ilahinya ini, yaitu projek saya panggil sebagai projek ilahi Tuhan ya, di dalam zaman yang baru ini, zaman Omega. Nah, ini sudah berlaku semenjak adanya COVID pada tahun 2020, dan 2023 saya mulai bersaksi karena dorongan kuasa Tuhan. Ketika pada mulanya saya tidak mau bersaksi ya, tetapi karena suara Roh Kudus yang terus-menerus berbicara di hati mengatakan, jikalau engkau tidak bersaksi, jikalau engkau mengasihi orang lain, yaitu suami, anak-anak, lebih daripadaku, maka engkau tidak layak bagiku, dan orang yang suam-suamkuku mengikutiku akan dimuntahkan, yang tertulis dalam Wahyu itu. Maka itu saya mengambil langkah untuk berdoa puasa, mematikan segala kedagingan, mematikan segala kecelaruan gangguan pikiran, dan saya tidak mampu untuk berbuat apa-apa, tetapi saya berserah penuh, mohon pimpinan Tuhan untuk mematikan hidup lama saya, supaya saya dapat benar-benar hidup di dalam hidup yang baru. Oleh karena itu saya sampai pada detik waktu ini masih tampil bersaksi ya Bapak Ibu, semuanya karena anugerah Tuhan. Dan sekali lagi tampilnya saya pada saat ketika ini, bagi kita yang mengikuti kesaksian kami, saya mengucap syukur dan berterima kasih. Apapun tanggapan, respon yang Bapak Ibu, saudara-saudari, keluargaku yang terkasih sekalian menanggapi, baik itu bagi pribadi saya secara positif maupun tidak, saya terima dengan hati yang terbuka, karena telah terlebih awal Tuhan memberitahu kepada saya, anakku, bersaksilah, meskipun engkau akan dianggap sebagai gila dan sesat di zaman akhir ini, tetapi kata Rohnya, bersaksilah. Maka itu saya hingga pada saat detik ini tidak berhenti ya Bapak Ibu, walaupun saya digasak dengan firman Tuhan, tetapi saya pegang dan saya terima apa yang telah Tuhan amanahkan, Tuhan sampaikan, karena mata, kepala, hati saya sendiri sudah melihat pekerjaan Tuhan yang ajaib di tengah-tengah dunia yang gelap ini pada detik waktu ini. Nah, sebelum saya pergi lebih jauh, izinkan saya untuk memberikan sapaan salam hormat. Inilah salam protokol ketika bermula dengan kesaksian ini. Ramai orang mengatakan kami menyembah manusia, mentuhankan manusia. Protokol yang selalu kami bawakan adalah salam kasih, salam cinta kasih buat roh Bapa Surgawi yang berdiam di dalam Bapak Iman Lahagu, selaku sang pemegang waktu, pencipta langit dan bumi, sudah ada di tengah-tengah umat manusia yang berdosa ini. Dan juga salam hormat, salam cinta kasih kepada roh Alfa dan Omega,
yaitu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri yang sudah turun ke atas muka bumi ini mengambil tubuh casing anak manusia, menyamar sebagai anak manusia dengan nama yang baru di zaman yang baru ini, menyongsong kerajaan 1000 tahun damai, yaitu Pak Aditya Nugrahanto, Alpha, O Omega, dan juga yang ketiga yaitu mempelainya Ibunda F. Hamdani, mempelai Bapa Yahweh yang telah tertulis di dalam kitab Wahyu 12 itu. Itulah mempelai F. Hamdani yang datang dari negeri yang paling timur, merupakan mempelai yang dipenuhi dengan Roh Kudus, roh kebenaran, mempelai yang pada hari ini kita melihat dengan penuh cahaya kemuliaannya adalah Sang Ratu Adil itu sendiri yang sedang menghukum dunia ini. Nah, Bapak Ibu, pada hari ini sudah beberapa hari ayat firman Tuhan ini mengalir di hati saya. Katanya, ujilah roh-roh itu. Apakah roh itu berasal daripada roh Allah atau roh Antichrist? Di mana ayat firman Tuhan ini terdapat di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang pertama sehingga ayat yang keenam. Dan ini ketika saya tampil bersaksi, ada hamba Tuhan, ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang memberikan ayat firman Tuhan ini kepada saya untuk menguji roh siapakah itu. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Saya lemparkan firman Tuhan ini lewat kesaksian ini pada hari ini kepada kita semua, baik kepada Anda yang bergelar pendeta, pastor, saudara-saudari, keluarga saya yang sangat saya kasihi, sangat saya cintai. Memang pekerjaan roh Tuhan itu tidak dapat diselami oleh akal logika manusia. Seringkali kita manusia di butana ini, pikiran hati kita telah disetting, kita hanya menerima hamba-hamba Tuhan yang diutus, yang diorden oleh dunia ini, yang dipanggil sebagai gereja, yang dipanggil sebagai seminari, yang dipanggil sebagai pihak yang kita anggap sebagai berkuasa, berwajib. Tetapi kita lihat pada 2000 tahun yang lalu, lebih 2000 tahun yang lalu, ketika kehadiran Yohanes Pembaptis, ketika ia datang untuk memberitakan kerajaan Tuhan sudah datang, sudah dekat. Ketika ia memperkenalkan siapakah Yesus ketika ia membaptis. Hanya satu pribadi ini Yohanes. Bahkan ia datang tidak melalui gedung sinagog, tidak melalui yang namanya hari ini kita kenal sebagai gedung gereja, tempat ibadah. Tetapi ia dibentuk Tuhan. Firman Tuhan menuliskan di padang gurun makanannya adalah madu dan belalang. Nah, demikianlah di penutupan zaman ini, marilah kita sendiri Bapak Ibu mengkaji roh apakah, roh siapakah itu yang ada di dalam Bapak Eman Lahagu. Telah tampil banyak saksi surga yang melihat menembus dimensi roh dan kebenaran yang diizinkan oleh Tuhan untuk tampil bersaksi, menceritakan kepada dunia akan kedatangan ketiga pribadi yang esa sudah berada di tengah-tengah dunia ini. Namun ramai saja orang tidak mengerti dan menolak. Mereka tidak memahami apa yang sedang berlaku. Tetapi demi masa berlalu, sudah masuk 4 tahun lebih. Ketiga pribadi ini tampil di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Kita melihat pribadi yang pertama tampil, yang dipenuhi dengan Roh Kudus, roh kebenaran, mempelainya Ibunda F. Hamdani. Ramai anak-anak Tuhan, termasuk hamba-hamba Tuhan, yang melawan kesaksian-kesaksian kami mengatakan, Roh Kudus, roh kebenaran berada di semua anak-anak Tuhan. Ketika turunnya Roh Kudus di Serambi Salomo, hingga pada detik waktu ini kata mereka, ada Roh Kudus di dalam setiap pribadi, bukan hanya berdiam di dalam satu pribadi yaitu mempelai. Jika Roh Kudus berdiam di dalam satu pribadi, maka kita akan mentuhankan orang itu. Nah, itu yang dipikirkan, disangkakan, settingan-settingan ataupun perkataan-perkataan yang ditaburkan oleh si jahat ya,
untuk membuat anak-anak Tuhan tidak mau mengkaji, tidak mau mencari tahu siapakah mempelai Faye Hamdani ini. Izinkan saya manusia debu tanah yang hina ini dengan apa adanya saya untuk memberikan kesaksian bagaimana saya turut duduk, berdoa dan berpuasa, mengkaji roh siapakah yang ada di dalam Bapak Iman Lahagu, roh siapakah yang berada di dalam Pangeran Ilahi Pak Aditya Nugrohanto, dan roh siapakah yang berada di dalam mempelainya Ibunda Faye Hamdani, di mana Roh Kudus, roh kebenaran itu memenuhi mempelainya Ibunda Faye Hamdani ketika dunia ini berada di titik tergelapnya Bapak Ibu, yaitu COVID-19 di tahun 2019, diizinkan oleh Tuhan untuk membuat dunia ini di lockdown. Pada ketika itu kita masih mengingat ya bagaimana seisi dunia dibungkamkan, setiap pusat-pusat ibadah tidak diizinkan untuk beroperasi, bahkan bukan saja gedung-gedung ibadah, tetapi sekolah, segala aktiviti manusia, pusat keramaian, segala aktiviti termasuk perkawinan, bahkan pengkebumian juga dibuat secara tertutup karena ditakutkan oleh COVID-19 itu. Dan pada detik waktu itu Bapak Ibu, sebelum sampai waktu itu, sudah tampil seorang pribadi seperti Rasul Yohanes, yaitu mempelainya Ibunda Faye Hamdani. Sudah jauh awal-awal dia dipenuhi dengan Roh Kudus, roh kebenaran, untuk memberitahu kepada dunia melalui kesaksian-kesaksiannya, sama ada di Facebook yang banyak diblok oleh dunia ini karena media sosial dibungkamkan, ditutup seperti emas itu ya, tidak dibenarkan untuk disuarakan suara kebenaran. Ada banyak kali juga YouTube yang dimiliki oleh mempelainya Ibu Faye Hamdani, dia diblok, ditutup, tidak dibenarkan suara kebenaran itu. Tetapi kita melihat dia tidak pernah berhenti untuk bersaksi sampai pada detik waktu ini. Dan itulah yang berlaku Bapak Ibu. Roh Kudus, roh kebenaran itu tidak akan berhenti sampailah ia meninggalkan muka bumi ini. Dan ketika ini kita melihat zaman sudah berubah. Inilah zaman yang baru bermula. Menyongsong kerajaan 1000 tahun damai. Ketiga pribadi ini turun untuk menyelamatkan anak-anak kesayangannya. Turun murka Tuhan. Turun juga, berjalan juga belas kasihan Tuhan. Namun satu pihak yang tidak berhenti diam, yaitu kerajaan kegelapan penguasa dunia ini juga sedang bekerja dengan rancaknya bersama dengan malaikat-malaikat jatuh itu memakai tubuh casing anak-anak manusia. Nah, izinkan saya Bapak Ibu untuk membacakan firman Tuhan yang bertajuk Roh Allah dan Roh Antichrist. Firman Tuhan saya bacakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar Roh Kudus, roh kebenaran yang membimbing kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan ini dengan lapang dada, dengan hati yang terbuka, supaya apa? Supaya segala selubung-selubung yang menutup pikiran hati kita akan terbuka dan hati kita akan berbalik kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh Antichrist, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah, barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami.
Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Haleluya. Sekali lagi dalam ayat yang ke-6 saya tegaskan di sini, kami berasal dari Allah. Apa yang kami kongsikan, kami tebarkan, kami saksikan kepada dunia di dalam ketiga pribadi yang esa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya dan amin, ketiga pribadi ini tidak membawa gelar mereka, tidak membawa nama mereka secara pribadi, tapi mereka bersaksi, melayani, bercerita kepada dunia akan hal-hal dimensi roh dan kebenaran yang tidak dimengerti oleh akal logika kita, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama pencipta langit dan bumi, Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, yang sudah turun ke muka bumi ini, yang sudah lahir lebih 2000 tahun yang lalu di kandang Bethlehem, memakai tubuh. Pada waktu itu ia menyamar sebagai bayi. Bayangkan Bapak Ibu, orang-orang Majus saja tertipu dengan pikiran logika mereka. Apabila mereka melihat bintang yang terang, yang gemilang itu, disangkanya mereka pastilah itu raja, lahir di istana raja. Tetapi mereka dituntun ke istana Herodes. Tetapi mereka akhirnya bertemu dengan bayi Yesus di kandang yang hina. Bayangkan Bapak Ibu, kelahiran Sang Juru Selamat lebih 2000 tahun yang lalu. Ia menyamar sebagai seorang anak tukang kayu. Demikianlah di penutupan zaman ini, firman Tuhan mengatakan sebentar tadi, bagaimana kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Sekali lagi, seperti mana pengkhotbah mengatakan, tidak ada hal yang baru dalam dunia ini. Tetapi hal itu akan berulang. Seperti mana ia datang lebih 2000 tahun yang lalu, ia mengambil tubuh sebagai anak manusia, sebagai anak tukang kayu. Demikianlah di zaman yang baru ini, di penutupan zaman ini, di dalam memasuki kerajaan 1000 tahun damai. Kerajaan 1000 tahun damai adalah kerajaan cahaya. Lihatlah sang sumber cahaya. Lihatlah Pak Aditya Nugrahanto itu sendiri Bapak Ibu. Di dalam usianya tepat 33 tahun, maka masuklah roh Alfa dan Omega itu. Tuhan Yesus Kristus itu sendiri dengan kuasa Tuhan memakai seorang pemuda yang bernama Aditya Nugrahanto, sedangkan namanya disembunyikan. Karena apa? Karena Tuhan punya kitab rahasia, kitab yang dimeterai, kitab yang disil, kitab yang tidak diberitahukan kepada dunia, tetapi telah dilihat oleh Daniel, telah dilihat oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Dan itulah yang dibawakan oleh mempelainya Ibunda P. Hamdani. Mengapa ia digelar mempelai P. Hamdani? Hatinya yang berkenan di hadapan Bapa Yahweh. Karena ia telah diproses, hatinya telah diremuk, hatinya telah dihancur luluhkan dengan proses mati hidup. Supaya apa? Supaya timbul seperti emas murni. Ia tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Ia benar-benar menjadi mempelai yang cemerlang. Haleluya. Dan dia dipenuhi, benar-benar mengalami kepenuhan roh. Dia mengalami kepenuhan Roh Kudus, roh kebenaran. Ia mengetahui di mana tanda binatang itu berada, Bapak Ibu. Dan sekiranya kita mengatakan setiap orang mempunyai Roh Kudus, terkhusus bagi hamba-hamba Tuhan yang mengatakan mereka juga dipenuhi dengan Roh Kudus, roh kebenaran. Tetapi mengapa justru kalian hamba-hamba Tuhan yang bergelar sebagai pendeta, pastor, penatua, pemimpin gereja, menggiring jemaat yang begitu besar, jemaat yang begitu dikasihi oleh Tuhan, mengapa digiring, dibawa untuk menerima tanda binatang itu? Karena apa? Karena inilah pertandingan iman kita Bapak Ibu. Ketika pertandingan iman, ujian iman itu berlaku melalui tanda binatang itu di atas muka bumi ini, Tuhan tidak melihat apakah Anda bergelar sebagai seorang pendeta, sebagai seorang pastor, sebagai seorang murid, sebagai seorang guru, sebagai seorang bishop, father, ataupun seorang hamba, seorang ibu rumah tangga, atau seorang apa sekalipun. Tetapi ia datang menguji iman kita, menguji hati kita yang terdalam sekali Bapak Ibu. Ia tidak
melihat gelar-gelar kita, tapi ia melihat hati. Ia melihat hati yang benar-benar mencintai dan mengasihi dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Itulah hukum yang terutama dan hukum yang kedua. Itulah hukum kasihnya. Itulah yang dilakukan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa oleh mempelainya Ibunda P. Hamdani. Ia membuktikan kepada dunia, ia benar-benar mengalami kepenuhan roh. Dan ia sampai pada detik waktu ini tidak meninggalkan keluarganya, meskipun di dalam keluarganya sendiri ada seorang yang ingin membunuhnya secara fisikal untuk mematikan pekerjaan roh Tuhan di dalam dirinya. Tetapi ia tidak sedetik pun tidak takut kepada maut, karena ia tahu apabila ia dibunuh, tubuhnya juga tidak akan mati binasa, karena Tuhan telah mengizinkan ia mati hidup, dan dia tidak pernah takut dengan kematian itu. Tetapi firman Tuhan mengatakan, Tuhan mereka-reka, Tuhan membuat sesuatu seperti perjalanan film. Munculnya seorang pribadi yang bernama Aditya Nugrahanto, Roh Alfa dan Omega itu sendiri yang mengenal pribadi mempelainya ini. Dan dia hadir menyelamatkan sang mempelai ini. Dan ketika ia hadir untuk menyelamatkan mempelai yang lagi diincar untuk dibunuh, diancam bunuh, di saat akhir hidupnya Bapak Ibu, datanglah Sang Ilahi, Roh Alfa dan Omega itu, dan timbullah desas-desus yang begitu hebat, di mana Tuhan izinkan semua ini berlaku demi untuk penyaringan iman, untuk melihat anak-anak Tuhan apakah mengalami kepekaan roh ataupun tidak, untuk menguji ketaatan dan kesetiaan kita kepada firman Tuhan yang hidup dan berkuasa, sejauh mana kita berpegang kepada firman Tuhan itu Bapak Ibu, dan kita melihat bagaimana roh Alfa dan Omega itu pada hari ini penuh dengan cahaya kemuliaan. Ia mengembalikan mempelai kesayangannya kepada posisi asalnya, kembali ke keluarganya, menggenapi hukum kasih yang kedua. Ia tidak meninggalkan keluarganya sampai detik pada waktu ini. Dan itulah yang diajarkan oleh mempelai P. Hamdani. Seburuk apapun, sejahat apapun sang suami kepada sang istri, jangan sekali-kali meminta cerai. Begitu banyaknya keluarga-keluarga yang rapuh, rentan terhadap perceraian. Perceraian di mana-mana. Tetapi mempelai Ibunda P. Hamdani, ia memperjuangkan perkahwinannya dengan 3 orang cahaya mata yang Tuhan berikan kepada dia, sampai ke titik garis yang akhir, sampai maut yang memisahkan. Itulah firman Tuhan yang hidup dan berkuasa yang dihidupinya, yang dicontohkannya kepada dunia sampai ke detik waktu akhir ini. Dan saya melihatnya dengan mata kepala sendiri ya Bapak Ibu. Ia tidak henti-henti bersaksi dan melayani. Dan cahaya-cahaya kemuliaan nur daripada hati yang dipancarkan itu, sungguhlah iya dan amin. Bukan buatan, bukan aplikasi. Tapi itu adalah cahaya kemuliaan Tuhan. Karena kita sedang digiring masuk ke dalam kerajaan terangnya Tuhan. Karena dunia ini sedang berada dalam kegelapan. Dunia ini sedang dikuasai oleh New World Order. Tatanan dunia baru. Kerajaan yang kita kenal, yang kita diajar di bangku sekolah. Sudah lama mereka menguasai dunia ini melalui pertumbuhan bangsa-bangsa bersatu, melalui yang menguasai kesehatan sedunia dengan logo yang bersimbolkan ular itu yang melilit, dipancakkan ke perut bumi. Itulah yang menguasai dunia ini Bapak Ibu. Tetapi Sang Ilahi tidak membiarkan kita terkatung-katung di atas muka bumi ini. Dia menggenapi firman-Nya. Inilah zaman wahyu digenapi Bapak Ibu. Inilah zaman wahyu digenapi. Murka-murka yang kita lihat pada detik waktu ini bukan berlaku begitu-begitu sahaja. Bukan murka biasa-biasa sahaja Bapak Ibu. Tetapi hadirnya ketiga pribadi ilahi ini, pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, turun mengambil tubuh anak manusia. Di mana roh Bapa Syurgawi sang pemegang waktu itu, kenapa ia turun bersama dengan anak? Semua telah tertulis dalam firman. Ketika anak menghakimi, ia tidak sendirian, tetapi ia bersama dengan Bapa. Maka turunlah roh Bapa Syurgawi di dalam Pak Eman Lahagu. Ketika anak menghakimi, ia tidak menghakimi bersama dengan Bapa, tetapi ia juga menghakimi bersama dengan mempelai ilahinya,
yaitu Ratu yang dari selatan. Itulah Ratu adil. Telah tertulis dalam firman Tuhan, tinggal kita menggali kebenarannya. Apakah kita mau duduk di kaki Tuhan? Apakah kita mau bergaul karib dengan Tuhan? Mencari tahu isi hatinya. Dan tanggung jawab kita untuk menguji. Ujilah roh itu. Roh di dalam pribadi Bapak Iman Lahagu. Ujilah itu Bapak Ibu. Sementara murka-murkanya ditimpakan. Sementara belas kasihannya pada saat ini dicurah-curahkan, dilimpahkan. Lihatlah. Bapak Iman Lahagu yang penuh dengan cinta kasih tidak membawa nama lain tetapi membawa nama Yesus Kristus, tidak membawa nama dirinya sendiri Bapak Ibu. Walaupun dia tahu roh Bapa Syurgawi ada berdiam di dalam dirinya. Walaupun hikmat yang begitu besar diberikan kepadanya untuk menerjemahkan segala mimpi di dalam dimensi roh dan kebenaran kepada anak-anak Tuhan. Tapi namun saja anak-anak dunia, anak-anak manusia yang buta, tuli dan telanjang ini mencop anak-anak Tuhan berkanjang kepada mimpi dan penglihatan. Sewenang-wenangnya mereka mengambil firman Tuhan itu dan melontarkannya kepada Bapak Iman Lahagu, kepada anak-anak Tuhan yang bersaksi. Tapi bagi kami anak-anak Tuhan, sendiri yang menyaksikannya dengan mata iman, dengan mata hati, kami telah mengenal roh itu, roh Bapa Syurgawi. Dan kami telah melihat murka-murka itu melalui 4 elemen alam tidak akan berhenti Bapak Ibu. Malah akan ditingkat-tingkatkan. Gempa bumi akan berlaku di mana-mana. Gunung berapi. Perkara-perkara yang ajaib yang tidak pernah berlaku akan berlaku. Hujan. Bukan sahaja hujan biasa akan turun daripada langit. Tetapi hujan ikan. Bahkan mungkin hujan katak. Hujan cacing. Hujan batu. Dan hujan yang begitu deras membawa dunia ini kepada zaman Nuh. Memang Tuhan sudah berjanji melalui pelangi, melalui busur bahwasanya ia tidak akan memurkai dunia ini dengan bah. Seisi dunia tidak akan ditimpa dengan bah sekaligus seperti zaman Nuh. Tetapi murka-murkanya akan ditimpakan dari kota ke kota, dari negara ke negara, akan mengalami banjir bandang ataupun banjir besar yang tidak akan henti-hentinya. Lihatlah video yang sedang berlegar, tempat kediaman mereka ditimpa sampai 6 kali banjir, 3 kali banjir, berkali-kali banjir, bahkan mereka sudah letih lesu untuk mencuci tempat kediaman mereka dengan lumpur. Lihatlah kebenaran, dunia ini sudah penuh, sudah syarat dengan dosa. Lumpur itu, banjir lumpur itu melambangkan kepada dunia ini yang sudah terlalu sangat kotor, terlalu jijik di mata Tuhan Bapak Ibu. Bukan sahaja dikotorkan, dinajiskan oleh tanda binatang itu yang telah masuk melalui cairan, injusan, penawar kepada COVID-19 yang kita kenal sebagai cairan. Vaksin itu Bapak Ibu yang menyelamatkan, dikatakan sebagai menyelamatkan umat manusia. Itulah yang menyakitkan hati Tuhan. Ketika kita menandatangan, kita menerima sijil dunia itu, kita menjadi hak dunia. Kita menjadi hak milik dunia. Sementara firman Tuhan mengatakan, kita bukanlah warga dunia ini. Anak-anak Tuhan yang menyadari hal ini tidak mau berkompromi dengan dunia, mengangkat tangan, sanggup meninggalkan segala hak kerakyatannya. Karena tahu Sang Juru Selamat akan datang menyelamatkan mereka. Lihatlah Sang Juru Selamat Bapak Ibu, saudara-saudari keluarga yang dikasih dalam Tuhan. Mereka sudah datang. Mereka sudah datang di dalam pribadi Bapak Iman Lahagu, Pak Aditya Nugrahanto, dan mempelainya Ibunda V. Hamdani. Perkara ini memang tidak masuk di akal logika. Perkara ini memang seperti tidak masuk akal. Sepertinya gila-gila cara Tuhan bekerja. Memang cara Tuhan bekerja itu gila-gila Bapak Ibu. Cara Tuhan bekerja itu tidak sama dengan cara manusiawi. Dengan cara manusia kita. Cara Tuhan bekerja itu tidak pakai orang-orang pintar. Cara Tuhan bekerja itu memakai orang-orang kecil. Bahkan firman Tuhan mengatakan, sisa yang tinggal itu yang akan masuk ke kerajaan yang baru itu adalah orang-orang yang bukan siapa-siapa Bapak Ibu, bukan orang besar, tetapi orang-orang kecil, orang-orang hina, bahkan orang-orang yang dianggap bodoh oleh dunia ini. Marilah kita datang kepada Tuhan. Kita tidak akan dapat menggali kebenaran ini. Bahkan kita tidak akan dapat mengkaji, menguji roh dalam ketiga pribadi ini, bahkan di dalam para malaikat Tuhan. Kita tidak dapat menguji roh itu jikalau kita tidak menanggalkan segala jubah Farisi,
segala jubah-jubah yang kita pakai termasuk kependetaan, kepastoran, kepemimpinan, segala sijil-sijil Alkitab yang kita miliki, yang kita katakan kita sudah menghafal firman Tuhan daripada Kejadian sampai Wahyu, bukan itu yang diinginkan Tuhan. Tapi firman Tuhan mengatakan, jikalau engkau tidak menjadi seperti anak kecil ini, engkau tidak akan dapat masuk ke kerajaan Tuhan. Sadarlah Bapak Ibu, ketiga pribadi ini menyerukan seruan pertobatan bersama dengan para saksi syurga, para malaikat Tuhan yang sudah mengambil tubuh anak manusia, menyerukan seruan pertobatan, bertobatlah. Pertama, sudah menerima tanda binatang itu. Sadarlah wahai Bapak Ibu, kesan daripada menerima tanda binatang itu membuatkan kita tidak layak bagi surga. Membuatkan kita seperti mana di dalam kitab Wahyu itu sudah jelas mengatakan kesan daripada penerimaan tanda binatang itu. Wahyu 14 itu, kita akan mendapat siksaan api yang tidak ada habisnya dan belerang. Itu merujuk kepada neraka yang sesungguhnya. Lihatlah kesan ketika Adam dan Hawa makan buah itu. Bukankah mereka disingkirkan keluar daripada Taman Eden? Demikianlah ketika kita telah melakukan dosa akhir ini, yaitu menerima tanda binatang itu, membuatkan kita terlempar daripada kerajaan surga. Dan marilah kita merendahkan diri, mohon belas kasihan, mohon pengampunan. Jangan sampai kita mati di dalam murka-murka Tuhan, di dalam 4 unsur elemen alam, melalui air, angin, melalui bencana tanah longsor, melalui bencana-bencana ini Bapak Ibu, melalui api ini, kita tidak sempat bertobat dan kita masih merasa yakin diri, kita merasa kita berada di gereja, kita beribadah, kita melayani Tuhan sepenuh hati. Daripada usia muda, kita sudah diorden, kita sudah diutus, kita melayani. Tetapi satu hal yang besar yang harus kita sadar, membuka mata hati kita sebesar-besarnya, seluas-luasnya. Soal tanda binatang itu serius Bapak Ibu, bukan main-main. Ini soal yang serius. Sadarlah, kita telah menerima tanda binatang itu, kita harus bertobat, berlutut, bersujud, menangisi diri kita, menangisi jemaat kita yang sudah kita bawa. Bawalah jemaat, berdoa dan berpuasa Allah, ujilah ketiga roh ini Bapak Ibu. Saudara-saudari keluargaku yang terkasih dalam Tuhan, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, yang saya hormati. Saya bukanlah siapa-siapa, hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak punya apa-apa title, tidak punya status. Tapi ini yang rohnya gerakan, karena belas kasihan yang ada di dalam hati, yang Tuhan alirkan pada saat ini yang tidak dapat saya tahan. Biarlah kita datang kepadanya dengan segenap hati, memohon belas kasihan, memohon pengampunan. Tanggalkanlah segala keegoan, kesombongan, keangkuhan kita. Kita datang kepadanya membawa hati yang hancur seperti anak kecil. Kita berdoa, berpuasa, bukan sekali, bukan 2 kali Bapak Ibu. Berdoa dan berpuasa bersungguh-sungguh hati, mungkin sampai berbulan-bulan. Karena murka-murka Tuhan ini akan berterusan, akan di-up level lagi. Sementara saksi surga bersama dengan ketiga pribadi ini, selagi ada detik waktu belas kasihan yang semakin kecil ini Bapak Ibu, akan terus bersaksi untuk menyadarkan, memberikan suara kebenaran ini, bahwasanya Roh Alfa dan Omega Tuhan Yesus Kristus telah datang di negeri yang paling timur, yang berada di Indonesia adalah Israel yang sesungguhnya. Buka mata, buka hati, lihatlah kepelbagaian suku bangsa, banyaknya bangsa yang ada di Indonesia sampai ke serantau Asia ini, di Malaysia. Suku-suku bangsa itu terserak-serak dan sedang dikumpulkan pada ketika ini, bahwa Taman Eden yang disembunyikan berada di timur, di negeri yang paling kaya, yang banyak emasnya, banyak batu baranya, banyak arang batunya. Itu semua sudah dibukakan, ada di Indonesia. Maka itu ketiga pribadi ilahi ini menyamar sebagai manusia debu tanah yang hina, yang tidak dipandang oleh siapa-siapa. Sama seperti kelahiran Yesus Bapak Ibu. Yesus ditolak oleh guru-guru Taurat, ahli-ahli kitab, orang-orang Farisi. Ia digelar membawa roh Beelzebul. Ia tidak dianggap, bahkan disalibkan, diludah, dihina.
Demikianlah di penutupan zaman ini, ia ditolak dengan hebat oleh siapa? Oleh gereja Tuhan yang besar, oleh tubuh Kristus. Maka sedikit firman Tuhan digenapi, sedikit yang akan selamat Bapak Ibu. Selamatkanlah jiwa kita, roh kita. Lihatlah betapa besarnya cinta kasih Bapa di surga, betapa besarnya belas kasihannya. Ia sendiri sanggup datang ke dalam dunia ini memakai tubuh kesing Bapak Eman Lahagu untuk menyelamatkan umat manusia. Kita manusia debu tanah yang sudah buta, tersangat buta, tidak dapat menembus dimensi roh. Kita diberikan mimpi, banyak mimpi dan penglihatan. Kitab Yoel itu sedang digenapi pada hari ini. Kitab Kisah para Rasul itu, pencurahan mimpi-mimpi dan penglihatan sedang terjadi pada saat ini. Dan ramai anak-anak tidak dapat mengerti akan mimpi mereka itu. Mereka menyangka itu ada mainan tidur. Mereka menyangka itu mimpi-mimpi biasa saja. Tapi ketika mereka bertanya dengan roh Bapa Surgawi, di mana dia memiliki hikmat ilahi itu sendiri. Dialah sang hikmat itu sendiri. Sang hikmat itu telah turun ke atas muka bumi ini untuk menolong manusia debu tanah, untuk menyelamatkan anak-anak kesayangannya yang membuka segala selubung-selubung itu, yang menyelamatkan umat-umat kesayangannya. Bukti nyata melalui ketiga pasukan ini, melalui pasukan elit, pasukan gada, pasukan besi. Marilah kita anak-anak Tuhan tampil bersaksi di detik waktu yang akhir ini. Kita nyatakan, beritakan kepada dunia betapa besarnya cinta kasih Bapa di surga. Sehingga mereka sanggup datang ketiga pribadi yang esa, yang ilahi ini. Bapa, Anak, dan Roh Kudus telah menyamari dalam dunia ini Bapak Ibu, dalam pribadi Bapak Iman Lahagu, dalam pribadi Pak Aditya Nugrahanto. Lihatlah cahaya kemuliaannya di dalam pribadi Roh Kudus, Roh kebenaran mempelainya Ibunda Hamdani, yang telah menaburkan banyak air mata, bahkan di dalam dimensi roh dan kebenaran, air mata darah Bapak Ibu, menangisi dunia yang gelap ini. Meskipun saya ditolak oleh orang yang terdekat saya sendiri, bahkan suami tidak mempercayai segala kesaksian-kesaksian yang saya berikan karena terlalu mengandalkan akal logika. Si ular yang jahat itu petenggir di batang otak umat manusia, membuatkan manusia buta, tuli dan telanjang. Tidak mau menerima kesaksian-kesaksian ini Bapak Ibu. Mereka mengabaikannya. Mereka tidak memperdulikannya. Tetapi kita akan merugi Bapak Ibu ketika kita mengatakan, saya percaya Yesus. Saya percaya Yesus, hanya Yesus yang saya sembah. Dan saya percaya Yesus akan datang mengangkat saya di awan-awan yang permai. Itu janji firman-Nya. Ketahuilah wahai Bapak Ibu saudara-saudari keluargaku yang terkasih dalam Tuhan. Firman Tuhan itu tidak dapat kita terjemahkan dengan akal logika kita. Tetapi firman Tuhan itu sungguh dalam Bapak Ibu, harus dimengertikan di dalam dimensi roh dan kebenaran. Sama seperti halnya seorang Nikodemus, seorang pemimpin Farisi. Dia seorang guru Taurat yang mengetahui akan isi firman Tuhan, isi kitab Taurat. Tetapi apabila ia bertemu dengan Yesus pada waktu malam, ia bertanya tentang kelahiran kembali. Firman Tuhan Yesus mengatakan, jika engkau tidak lahir kembali, engkau tidak akan dapat melihat kerajaan Allah. Dan ia tidak dapat mengerti akan hal itu. Ia mengertikannya dengan akal logika manusia secara lahiriah. Demikianlah kedatangan di awan-awan itu Bapak Ibu. Itu adalah firman Tuhan, tidak harus diartikan secara logika manusia. Tetapi itu adalah firman di dalam dimensi roh dan kebenaran seperti perumpamaan. Seperti mana Yesus banyak mengajar murid-muridnya dalam bentuk perumpamaan. Mereka tidak mengerti akan hal itu. Tetapi apabila selesai pelayanan Yesus, apabila ia berkumpul makan bersama dengan murid-muridnya, Yesus memberikan pengertian. Ia bercerita lebih dalam sambil makan, sambil ia memberikan pengertian lebih dalam kepada murid-muridnya tentang perumpamaan yang diajarkannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tidak ada lagi pengangkatan di awan-awan itu. Rapture itu sudah berlaku lebih kurang 4 tahun yang lalu di dalam dimensi roh. Dan bukti nyata pada hari ini kedatangan anak manusia di tengah dunia ini. Seperti mana dalam 1 Yohanes 4 ayat 2 tadi. Bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia dan ia berasal dari Allah. Firman Tuhan ini ya dan amin. Sekali lagi, Tuhan Yesus Kristus berkenan datang
menjadi sama seperti manusia dalam pribadi Pak Aditya Nugrahanto dengan nama barunya, dan para malaikatnya juga yang bersaksi telah membukakan rahasia demi rahasia. Nama baru itu juga adalah rahasia, dan itu sudah tertulis di dalam Wahyu 19 dan telah disampaikan oleh malaikat joy, malaikat sukacita yang mengkabarkan kepada dunia. Mari Bapak Ibu kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kedatangan di awan-awan akan berlaku, yaitu Project Bluebeam, penipuan melalui golongan elit global. Itulah Mesias palsu yang akan terjadi ke atas muka bumi ini, yang akan memesongkan seluruh umat manusia. Tetapi bangsa pilihan, dengarkan baik-baik, bangsa pilihan, umat pilihan sedang dibentuk, sedang diajar dengan sebaik-baiknya, dengan rapinya pada hari-hari ini, di detik waktu akhir ini, untuk mematikan segala kedagingan ini, untuk mematikan segala akal logika, untuk menembus dimensi roh dan kebenaran dengan memakan firman Tuhan, memuji menyembah Dia dalam roh dan kebenaran setiap hari Bapak Ibu, setiap hari, setiap saat, setiap waktu, menjaga kekudusan dirinya. Bahkan level untuk berpuasa itu ditingkat-tingkatkan lagi untuk hidup bergaul dengan Tuhan. Karena kita manusia debu tanah yang lemah dan hina ini, tidak ada kekuatan, tidak ada upaya. Tetapi ketika kita merendahkan diri serendah-rendahnya, berdoa dan berpuasa dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, maka roh yang ilahi daripada Tuhan itu sendiri akan berdiam di dalam tubuh kita, akan memberikan kekuatan kepada kita untuk mengakhiri pertandingan ini sampai ke akhirnya, sampai ke batas akhir. Karena Dia telah bersama-sama dengan kita, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sedang berbicara di tengah-tengah dunia ini, sedang menghakimi dunia ini. Marilah kita membuka hati kita dengan penuh kerendahan hati. Haleluya, demikian kesaksian yang Tuhan alirkan di hati saya pada saat ini Bapak Ibu. Biarlah kita menilainya dengan hati yang terbuka dan duduk di kaki Tuhan, duduk di hadirat Tuhan. Merenungkan hal ini sedalam-dalamnya, karena ini bukan waktu yang baik-baik sahaja. Dunia tidak baik-baik sahaja. Dunia sedang dalam penghukuman Tuhan. Dunia sedang dalam penghakiman. Sesungguhnya ketiga pribadi yang ilahi bersama dengan para malaikatnya sudah ada di atas muka bumi ini, sedang berbicara, dan seluruh alam semesta ini tunduk dan taat kepada apa saja yang diperintahkan oleh ketiga pribadi dan hamba-hamba ilahi ini bersama dengan para malaikatnya, sedang menguasai dunia ini pada saat detik waktu akhir ini. Salam pertobatan. Biarlah kita datang kepadanya dengan penuh kerendahan hati, mengkaji dan menilai zaman ini, menguji roh-roh itu, menguji ketiga pribadi roh siapakah itu. Semoga kita akan menemukan akhirnya bahwasanya ketiga roh itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka tidak pernah menyangkal nama Yesus, tetapi mereka membawa nama Yesus. Mereka membawa penghakiman dan penghukuman. Mereka membawa kerajaan 1000 tahun damai. Itulah doa Bapa kami. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, sedang berlaku pada saat ini ya Bapa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, keluarga yang dikasihi dalam Tuhan, sedang berlaku semua itu. Tetapi kita tidak dapat melihatnya. Sekiranya kita tidak mau bertobat bersungguh-sungguh, sekiranya masih ada roh kompromi, ada keegoan, ada kesombongan di hati kita, sekiranya kita datang berlari kepada pendeta atau pastor, kepada guru-guru agama kita, mereka juga tidak akan dapat memberi jawab kepada kita. Tapi firman Tuhan mengatakan, kita sendirilah yang harus membayar harga yang mahal. Duduk di kaki Tuhan, masuklah ke bilik, kunci pintu, berdoa puasa, tanyalah kepada Tuhan, maka Ia berada di tempat yang tersembunyi itu, akan menjawab segala seru doamu. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Salam kasih. Dan saya juga mohon pengampunan, kiranya ada tutur kata yang tidak menyenangkan hati kita. Namun satu hal di dalam hati ini, menginginkan anak-anak Tuhan seisi dunia tanpa mengira suku agama, tanpa mengira bangsa kaum keturunan, bersujud di hadapannya, berbalik kepada Dia, Sang Pencipta langit dan bumi, Tuhan Yesus Kristus, Imam Mahdi, yang sudah ada di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengakhiri kesaksian ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.